Cuy, lu pernah gak sih ngalamin momen yang awalnya tuh biasa aja, tapi pas lu pikir-pikir lagi, kayaknya ada yang gak beres. Malam itu seperti biasa, jam 1 lewat dikit lah ya. Gue lagi nongkrong di teras rumah temen gue. Cuman berdua, gue sama temen gue. Kopi waktu itu udah buat kedua kalinya ya. Masih panas dan rokoknya udah tinggal separuh cuy. Dan entah kenapa cuy, di jam-jam segitu biasanya obrolan itu udah nyerempet ke hal-hal yang aneh. Terus temen gue nyeletuk gini, lu tahu nggak? Temen gue tuh pernah ngalamin hal aneh gara-gara telepon jadul bro. Gue waktu ngedenger cerita itu ketawa cuy. Telepon jadul? Maksud lo yang pakai kabel spiral gitu? Kata temen gue, iya. Tapi anehnya gak ada yang make. Tapi tetap bunyi cuy. Gue ngerasa ini bakal jadi cerita yang gak biasa. Dari gaya temen gue ngomong, gayanya tuh udah mulai berubah. Dari yang santai jadi agak berat. Temen gue tanya, lu mau denger gak bro? Gue jawab, tentu aja cuy. Waktu itu cuy, temen gue itu masih kuliah di tahun 2009-an. Dan temennya itu kita sebut aja namanya Raga. Dan si Raga itu lagi deket sama cewek. Sebut aja namanya Ayu. Biasalah ya, cinta-cintaan mahasiswa baru. Suatu malam, si Ayu ini ngajak Raga untuk datang ke rumahnya. Rumahnya tuh ada di pinggiran kota. Agak tua, tapi lumayan terawat. Nyokapnya si Ayu ini lagi keluar kota cuy. Jadi rumahnya ini kosong. Cuman ada Raga sama Ayu. Mereka pun nonton film di ruang tamu pada awalnya. Terus mereka pun ngobrol, ketawa, bercanda, sampai pada akhirnya jadi makin dekat. Tahu lah ya cuy. Tapi pas lagi di situasi itu, tiba-tiba telepon di rumah Ayu bunyi. Awalnya Raga kira ya mungkin ada yang salah sambung cuy. Tapi Ayu ini malah diem. Raga pun nanya, Kenapa yuk? Ayu bilang, Udah, jangan diangkat. tapi entah kenapa Raga malah penasaran cuy. Dan gobloknya si Raga lagi, malah diangkat tuh telepon. Dan di ujung sana ada suara cowok. Suaranya berat, agak serak, dan dia bilang pelan banget, Lo lagi ngapain sama anak gua? Raga langsung bengong. Raga ngira itu bapaknya si Ayu. Raga pun spontan bilang, Maaf om, gak ngapa-ngapain kok. Kita cuman ngobrol aja. tapi suara di ujung telepon sana jawab lagi cuy. Pelan banget, kayak suaranya tuh deket banget sama mic. Kalau lo beneran cuman ngobrol, kenapa tangan lo di situ? Raga pun langsung narik tangannya cuy. Raga kemudian lihat ke Ayu. Si Ayu ini pucet banget cuy. Terus si Ayu ini
bilang dengan suara yang pelan. Gak mungkin, Rak. Bapak gue udah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan lu tahu apa yang paling aneh? Dan si goblok Raga ini masih pegang gagang teleponnya cuy. Padahal udah gak ada nada sambung, gak ada suara siapa-siapa. Cuman suara nafas berat, kayak suara orang lagi dengerin di ujung telepon sana. Kemudian Raga pun taruh teleponnya secara pelan-pelan cuy. Raga kemudian lihat ke arah ruang makan cuy. Dan di situ, di tembok, ada figura besar. Foto bapaknya Ayu. Tapi matanya, demi Tuhan cuy, kayak yang lagi lihat natap langsung ke arah Raga. Padahal Raga itu duduknya agak nyamping ya, bukan tepat langsung di depan foto itu. Pada akhirnya Raga pun memutuskan untuk cabut dari rumahnya si Ayu. Tapi sebelum keluar dari rumahnya si Ayu nih, telepon itu berbunyi lagi. Kali ini gak cuman dering cuy, kayak ada suara orang dari dalam kabelnya. Suaranya tuh kayak orang berbisik. Raga gak ngerti apa yang dibilang dari suara yang berbisik itu cuy. Tapi Ayu nangis cuy. Katanya suara itu persis dengan suara almarhum ayahnya. Pas terakhir kali dia dengar sebelum ayahnya meninggal. Raga sih gak tahu itu halusinasi, setan, atau emang sesuatu yang belum selesai. Tapi lu tahu yang paling gila cuy? Beberapa hari kemudian nih, Raga tuh dapat telepon dari nomor gak dikenal. Pas Raga angkat, gak ada suara, cuman nafas berat dan suara statis. Dan di saat Raga mau matiin teleponnya nih cuy, sebelum Raga mencet tombolnya, ada suara pelan banget, nyaris kayak bisikan. Lo masih sama anak gua. Ngedenger itu, Raga langsung lempar tuh HP. Tapi lu tahu yang paling aneh lagi cuy? Waktu Raga ambil handphonenya, Raga tuh lihat riwayat panggilan. Gak ada telepon masuk, gak ada log, gak ada apa-apa. Dan setelah malam itu, Ayu memutuskan untuk pindah kota. Dan Raga pun gak pernah kontak lagi sama si Ayu. Tapi kadang cuy, kalau udah malam, telepon di rumah Raga mulai bunyi. Nomornya gak dikenal. Dan kalau Raga angkat,
Cuman ada suara nafas berat dan suara bisikan yang pelan. Kenapa lo angkat? Sekarang nih, setelah gue dengar cerita dari si Raga itu, tiap gue nongkrong di teras temen gue atau di rumah gue selalu pastiin HP gue silent cuy. Soalnya cuy, kalau malam-malam HP lo bunyi, lo yakin mau angkat cuy? Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Who Was Phone. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. See you next time and peace out.